di channel YouTube aku. Yeay. Jadi bertemu lagi di segmen Horror with Anggita. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang sekolah-sekolah terseram atau terangkar di Indonesia. So yaudah aja, langsung aja daripada lama-lama banyak ngomong, kita mulai ke videonya. Let's get started. Yang pertama ada SMAN 1 Semarang. Sekolah ini sudah berdiri semenjak 1939 di masa penjajahan Belanda. Sekolah ini sudah termasuk ke wilayah sekolah-sekolah terangkar di negara Indonesia. Cerita horor yang sudah familiar banget di telinga warga Semarang adalah suster ngesot yang selalu bolak-balik di koridor sekolah. Ada juga kuntilanak merah yang selalu menghantui salah satu kelas di sekolah ternama tersebut. Kalau itu aja belum cukup. Bahkan ada sosok gadis yang mukanya tuh dipenuhi darah di belakang sekolah. Kalau kalian pergi ke sekolah tersebut, kalian bakal bisa melihat itu. Kalau emang kalian punya mata batin. Spot terseram di situ adalah pohon spiasnya yang rimbun banget. Katanya, kata warga setempat yang ada di situ, pohon itu tuh sering memunculkan beberapa penampakan seperti hantu-hantu gitu. Dan katanya juga pohon tersebut adalah kerajaan lelembut gentayangan. Apakah di antara kalian ada warga Semarang? Komen di bawah. Selanjutnya ada sekolah SMA 5 dan SMA 3 Bandung. Mungkin bagi kalian orang Bandung tidak asing lagi sama sekolah ini yang benar-benar angker banget. Konon katanya sekolah ini terletak di Jalan Belitung Bandung ini punya penunggu yang sosoknya tuh noni-noni Belanda bernama Nancy. Jadi ceritanya sebelum sekolah ini tuh jadi, itu tuh bekas rumahnya keluarga Nancy. Terus terjadilah aksi bunuh diri si Nancy ini tuh karena cintanya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Sampai saat ini pun warga percaya apabila kalian memutari lapangan sebanyak 3 kali, Nancy akan memunculkan dirinya dengan muka yang seram tapi berbentuk noni-noni Belanda. Jadi selain noni-noni Belanda itu, terkenal juga cerita mistis tentang bangku kosong yang ada di sekolah ini. Dahulu kala ada seorang murid yang bunuh diri di sekolah ini dan dia masih suka menampakkan dirinya di bangku tersebut, makanya bangku itu selalu kosong. Bukan hanya dia bunuh diri di bangku itu saja, sebelumnya pas dia masih hidup, dia sekolah juga duduknya tuh di bangku itu, bangku kosong itu. Makanya dia kayak bunuh diri di bangku tersebut. Dulunya bangku ini pernah dijadikan film pada tahun 2006 yang lalu. Aku nggak tahu sih filmnya itu apa, tapi tentang bangku itu. Yang kedua ada SMK Negeri 2 Yogyakarta. Salah satu sekolah tertua di Indonesia ini dulunya dikenal sebagai PJS, yaitu Princess Juara School. Banyak lokasi yang terkenal angker di SMKN 2 Yogyakarta ini, terutama di lorong gedung utama yang menuju ruang otomotif. Ruang otomotif ini dulunya dijadikan sebagai ruang jenazah. Nah, di sini aku bingung. Mungkin ini tuh dulunya sekolahnya itu rumah sakit kali ya. Tapi gak tahu juga sih, gak tahu SMKN 2 Yogyakarta ini tuh emang sekolah perawatan, tapi gak tahu sih. Coba yang tahu boleh komen. Pernah ada murid perempuan yang pingsan ketika ia melewati lorong ini. Lokasi lain yang terkenal angkernya di sekolah ini adalah perbatasan SMKN 3 dan SMKN 2. Lokasinya tepat berada di tangga koridor pintu yang memisahkan SMKN 3 dan SMKN 2. Banyak yang mengatakan kalau kamu pergi ke sana atau kamu melewati perbatasan itu, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Apa kalian percaya? Komen di bawah.
Yang ketiga ada SMA Negeri 6 Yogyakarta lagi. Sekolah yang terkenal karena letaknya di tengah kota dan KFC ini juga memiliki banyak kisah misteri. Tepatnya sekitar pada tahun 2008 sampai 2011, pas saatnya Yogyakarta marak-maraknya tawuran, terjadilah kisah mistis pada dua orang pelajar itu. Keduanya hendak mengembalikan alat drum band yang mereka pinjam untuk kebutuhan supporteran. Keduanya pun melewati gerbang barat dan kemudian diantar satpam sekolah menuju lantai 2 tempat penyimpanan alat musik. Hendak ketika mereka melewati jalan itu, mereka merasa bau anyir di sekitarnya mulai tercium dan menambah kesan angker. Keanehan pun kembali muncul ketika mereka hendak turun ke bawah usai mengembalikan alat drum band. Ketika ada salah satu pelajar tersebut yang namanya disebut-sebut, dipanggil-panggil, pas mereka lihat ke belakang, ada sosok wanita berambut panjang. Selain sosok wanita berambut panjang, sekolah ini pun terkenal akan penampakannya dengan kera yang bermata merah. Selanjutnya yang terakhir ada sekolah bekas penjara di Sorong. Sekolah ini dulunya bekas penjara Belanda yang dimana gedungnya masih mempertahankan arsitektur khas Belanda. Alhasil, kesan angkernya benar-benar terasa. Apalagi beberapa ruang yang dikosongkan di sekolah ini. Sekolah ini sering memunculkan sosok penampakan tuan dan noni-noni Belanda. Rata-rata sekolah bekas Belanda itu pasti nggak ada yang namanya tuh noni-noni Belanda. Di artikelnya dia cuma menceritakan segitu, jadi aku nggak akan bahas yang lain. Sebenarnya masih banyak nih yang aku artikelin, tapi karena durasinya takut kelamaan, takut kalian yang bosen, aku closing aja sekarang ya. So, thank you banget yang udah mau nonton sampai habis. Please banget tontonnya sampai habis ya guys, please banget. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, and di subscribe. Nontonnya jangan sendirian. Ini aku syutingnya juga sendirian guys. Tapi aku berani karena ini jam 12 siang guys syutingnya. Jangan lupa buat follow Instagram aku. Komen di bawah bikin video tentang horor apa lagi. Selalu dukung aku and enjoy. Bye. See you in my next video. Love you. Lokasinya tepat berada